Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, hari Jumat, Allah kembali mempertemukan kita dalam amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan kita dalam melakukan amalan yang mulia ini. Semoga dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan ilmu yang berkah yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang celaan bagi mereka yang meminta-minta padahal mampu bekerja, dan setelah kita membahas tentang anjuran untuk hidup mandiri, hidup dari hasil tangan sendiri, maka di sini menjadi pas bagi kita membahas tentang anjuran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menghadapi kesulitan. Iya, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kekurangan, ya, maka harusnya yang pertama kali kita jadikan sebagai tempat mengadu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Beliau membawakan bab targhibu man nazalat bihi faqatun au hajatun an yunzilaha billahi ta'ala. Anjuran bagi orang yang ditimpa oleh kefakiran atau kebutuhan yang sangat mendesak, agar dia mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang mukmin yang sejati, yang selalu hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika dia merasa membutuhkan sesuatu, maka dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha menyayangi hambanya, dan maha mendengar dan memperkenankan doa-doa hambanya. Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini membawakan hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas." Barang siapa yang tertimpa kefakiran, tertimpa kebutuhan yang sangat mendesak, tertimpa keadaan yang sangat kurang, fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh, tapi dia malah meminta-minta, mengeluh-ngeluhkannya kepada manusia, maka keadaan dia yang sangat kurang tersebut, kefakiran dia, kemiskinan dia, tidak akan Allah hilangkan. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Tetapi barang siapa yang tertimpa keadaan yang sangat kurang, tertimpa kefakiran, kemiskinan, lalu dia mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya, menghilangkannya, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan segera memberikan kepada dia rizki, baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu lambat, ya, baik dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan dorongan kepada kita semuanya agar ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, yang kita nomor satukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengandalkan manusia. Andalkan Allah. Allah tahu keadaan kita. Bahkan Allah yang menghendaki keadaan itu terjadi pada kita. Allah yang memberikan ujian kepada kita. Allah ingin melihat apakah kita langsung kembali kepadanya, apakah kita mengeluhkan masalah itu kepadanya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin agar hamba-hambanya banyak meminta kepadanya. Allah ingin agar hamba-hambanya menampakkan betapa butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin agar kita menampakkan bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, jangan langsung meminta-minta kepada orang-orang. Jangan mudah-mudahan untuk merendahkan diri kita kepada orang lain, tapi rendahkan diri kita di hadapan Allah. Bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajatlah kepada Allah. Bangun di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir. Menangislah. Tampakkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui gerak-gerik kita semuanya. Innahu yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihatmu wahai Muhammad ketika engkau bangun di malam hari dan ketika engkau membolak-balikkan tubuhmu di tengah-tengah orang-orang yang sujud. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengirimkan kepada kita orang-orang yang akan membantu kita, yang akan memudahkan kesulitan-kesulitan hidup kita. Tanpa meminta kepada orang lain pun, Allah akan atur bagaimana kesulitan-kesulitan kita akan hilang. Bagaimana orang bisa datang kepada kita, memberikan sesuatu, memberikan rizki, tanpa kita meminta kepada mereka. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang seperti itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang at-tarhib min akhdhi ma dufi'a min ghairi tibi nafsil mu'ti. Ancaman dari tindakan mengambil harta yang diberikan oleh orang lain tapi hatinya tidak rela. Ada orang-orang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, dia memberikannya karena terpaksa, karena sungkan, karena orang yang datang kepada dia mintanya dengan sedikit memaksa. Ya dia minta, tapi caranya dengan sedikit memaksa. Atau bahkan dengan memaksa. Ada orang-orang yang karena keadaan seperti itu, akhirnya dia ngasih. Ngasih yang diminta oleh orang yang datang kepadanya. Maka harta-harta yang seperti itu ya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian riwayat secara zahirnya menunjukkan harta seperti itu menjadi harta yang haram. Nanti akan kita lihat ya riwayat-riwayatnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita terpaksa meminta tolong kepada orang lain, jangan sampai kita memintanya dengan cara memaksa-maksa. Kalau kita sudah berusaha untuk meminta dengan cara yang baik, ternyata orang tersebut tidak membantu kita, tidak memberikannya kepada kita, sudah. Jangan sampai kita memaksanya, mengulanginya lagi. Kita sudah tahu orang tersebut mendengar kata-kata kita. Kita sudah tahu orang tersebut membaca pesan kita. Tapi ternyata orang tersebut tidak memperkenankan apa yang kita minta. Tidak ngasih apa yang kita minta. Ya sudah. Jangan sampai kita memaksa-maksa. Jangan sampai ngotot ya ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai pada bab tentang
larangan atau ancaman mengambil harta yang diberikan oleh orang lain tanpa kerelaan hati. Dan kita tadi sudah singgung bahwa dalam beberapa riwayat secara sekilas menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta yang diharamkan kalau kita ambil. Di dalam bab ini Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala membawakan banyak riwayat. Yang pertama dari sahabat atau ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadzal mala khudratun hulwah." Sesungguhnya harta ini dia tampak hijau, tampak menarik, tampak indah. Dan dia juga terasa manis. Dia menarik dan terasa manis. Makanya orang yang normal dia akan menyukai dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Ditampakkan indah kepada manusia asyahawat, sesuatu yang disenangi oleh manusia. Syahwat disebutkan di situ di antaranya seperti wanita, anak-anak laki-laki, dan harta yang melimpah. Sudah menjadi tabiat manusia, dia akan mencintai harta. Dia akan suka kepada harta. Dia akan senang kepada harta. Dan itulah cobaan, ya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man a'tainahu minna syai'an bi tibi nafsin minna wa husni tu'matin minhu min ghairi syarahi nafsin burika lahu fih." Barang siapa yang kami berikan harta dengan kerelaan hati dari kami. Jadi kami yang ngasih, hati kami rela. Wa husni tu'matin minhu, dan dia mengambilnya dengan cara yang baik dalam mendapatkannya. Ya. Dia menggunakan cara yang baik dalam mendapatkannya. Min ghairi syarahi nafsin, bukan dengan hati yang rakus. Burika lahu fi, maka harta yang demikian akan diberkahi untuknya. Harta yang seperti itulah harta yang berkah. Ketika seseorang mendapatkannya dengan kerelaan hati orang lain yang memberikannya kepada dia. Dia juga mendapatkannya tanpa cara-cara yang buruk, ya. Dia tidak minta-minta, dia juga mendapatkannya bukan dengan hati yang tamak, bukan dengan hati yang rakus. Maka yang seperti itu harta yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'tainahu minha syai'an bighairi tibi nafsin minna. Tetapi apabila ada orang dia kami kasih harta tersebut bukan dengan kerelaan hati kami, wa husni tu'matin minhu, dan bukan dengan cara yang baik dari dia dalam mendapatkannya, wa syarahi nafsin, kemudian dia mendapatkannya dengan hati yang rakus, kana ghaira mubarakin lahu fih, maka harta tersebut akan menjadi harta
yang tidak berkah untuknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan dorongan kepada kita agar kita benar-benar memperbaiki cara kita mendapatkan harta. Jangan sampai kita terlalu mengejar dunia. Jangan sampai kita terlalu ambisi dalam mendapatkan dunia. Sehingga apa? Tidak memperdulikan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Akhirnya banyak jalan-jalan yang diharamkan, dilanggar oleh dia. Karena hatinya yang rakus, hatinya yang tamak, terlalu berambisi dengan dunia, ya, terlalu berharap mendapatkan dunia itu. Jangan sampai demikian, sampai akhirnya meminta-minta, ngemis-ngemis. Tidak hanya seperti itu, minta-mintanya dengan sedikit memaksa. Kalaupun akhirnya harta itu didapatkan, maka kalau cara mendapatkannya seperti itu, tidak akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat ini ya, jadi Rasulullah SAW sudah ngasih harta yang diminta oleh orang tersebut, tapi beliau merasa kurang rela. Itu saja menjadi tidak berkah. Bagaimana kalau harta tersebut didapatkan oleh seseorang dari cara yang benar-benar haram? Ya tentunya keberkahannya menjadi hilang sama sekali. Dan harta yang seperti itu akan mendatangkan banyak keburukan. Bisa membinasakan manusia. Baik. Hadits yang berikutnya dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tulhifu fil mas'alah." Jangan sampai kalian meminta-minta dengan cara memaksa. Jangan meminta-minta dengan memaksa. Fa wallahi la yas'aluni ahadum minkum syai'an fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih fayubaraku lahu fima a'taituh. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang meminta kepadaku sesuatu sehingga dia mendapatkan apa yang dia minta itu tapi aku tidak suka, aku tidak rela, maka harta yang dia dapatkan, harta yang aku berikan kepadanya, tidak akan mendatangkan keberkahan. Kenapa demikian? Karena harta tersebut dia dapatkan dari orang yang hatinya tidak rela ketika memberikannya. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan harta ini tidak berkah? Kita tahu semuanya bahwa arti keberkahan adalah banyaknya kebaikan yang terjadi terus-menerus. Dikatakan Al-Quran itu berkah apabila dia mendatangkan banyak kebaikan dan itu terjadi terus-menerus.
Dan memang kenyataannya Al-Quran demikian. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipenuhi dengan keberkahan. Karena kebaikan yang datang dari Al-Quran itu sangat-sangat besar sekali. Dan itu terus ada sampai hari akhir nanti. Dari mulai sejak Al-Quran diturunkan sampai di zaman kita, berapa keberkahan Al-Quran? Sangat banyak sekali. Harta yang berkah juga demikian. Harta yang berkah itu harta yang banyak mendatangkan kebaikan kepada orang yang memilikinya. Dan itu terjadi terus-menerus. Harta yang tidak berkah bagaimana? Yang sebaliknya. Harta yang tidak mendatangkan kebaikan kepada orang yang memilikinya. Kalau dia tidak mendatangkan kebaikan, maka kemungkinan besar dia akan mendatangkan keburukan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya jangan heran ada orang yang kaya raya tapi akhirnya kehidupannya berantakan. Ada orang yang kaya raya hatinya kering kerontang, hatinya tidak tenang. Ada yang kaya raya tapi selalu tertimpa musibah. Musibah sakit lah, musibah kecelakaan lah, musibah yang beraneka ragam datang kepada dia. Sehingga dia tidak merasakan kebaikan dari hartanya itu. Gajinya sampai 30 juta, belum sampai akhir bulan sudah habis. Ada yang gajinya lebih dari itu, masih ngutang-ngutang kepada orang lain. Itulah harta yang tidak berkah. Kita bekerja jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya mencari harta. Kita bekerja itu juga mencari pahala. Kita bekerja tidak hanya mencari harta, tapi kita mencari harta yang berkah. Kalau hanya mendapatkan harta saja, maka itu sangat mudah. Yang istimewa adalah ketika seseorang mendapatkan harta yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, redaksinya, innama ana khazin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah penjaga harta. Aku hanyalah orang yang diamanahi untuk menjaga harta. Faman a'taituhu an tibi nafsin fayubaraku lahu fih. Barang siapa yang aku berikan harta dengan kerelaan hati, maka harta tersebut akan dijadikan berkah untuknya. Wa man a'taituhu an mas'alatin wa syarahi nafsin kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Tetapi orang yang aku berikan harta itu karena dia meminta-minta dan karena kerakusan dia, maka dia akan menjadi seperti orang yang terus makan tapi dia tidak kenyang-kenyang. Karena tidak ada keberkahan pada harta tersebut. Taib. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tulhifu fil mas'alah." Janganlah kalian meminta-minta harta dengan cara memaksa. Fa innahu man yastakhriju minna biha syai'a lam yubarak lahu fih.
Karena barang siapa yang menginginkan harta dari kami dengan cara seperti itu, maka hartanya tidak akan menjadi berkah untuk dia. Maka harta itu tidak akan menjadi berkah untuk dia. Kalau tidak berkah, maka harta tersebut kemungkinan besar akan mendatangkan banyak keburukan. Hadis yang berikutnya dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajul ya'tini fayas'aluni fa'u'tiyah." Sesungguhnya ada seseorang yang datang kepadaku meminta sesuatu, maka aku pun memberikan sesuatu itu kepadanya. Fayantaliq wa ma yahmilu fi hidnihi illa an-nar. Dan setelah itu dia pun pergi dariku dengan membawa apa yang dia minta itu, dengan membawa apa yang aku berikan kepadanya. Tapi sebenarnya tidak ada yang dibawa oleh dia kecuali api neraka. Sebenarnya dia tidak membawa kecuali api neraka. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, riwayat yang saya katakan tadi zahirnya menunjukkan bahwa harta yang didapatkan oleh dia adalah harta yang haram. Tapi di sini masalahnya adalah karena dia meminta. Ya. Dia meminta harta itu. Sedangkan meminta, sebagaimana kita tahu dalam kajian-kajian sebelumnya, tidaklah dihalalkan kecuali untuk 4 orang, kecuali untuk 3 atau 4 orang ya. Orang yang pertama, orang yang terlalu fakir. Orang yang kedua, orang yang bangkrut. Itu juga orang yang fakir ya, karena dia bangkrut. Orang yang ketiga, orang yang menanggung. Tanggungan yang besar karena mendamaikan 2 orang yang bertikai, atau karena menanggung diat. Begitu pula orang yang keempat, orang yang tidak mampu bekerja, tidak punya kekuatan untuk bekerja, seperti orang yang cacat, ya, orang yang jatuh sakit, yang menahun, yang menjadikan dia tidak mampu bekerja. Orang-orang yang seperti itulah yang dibolehkan untuk meminta. Apabila dia sebenarnya mampu bekerja, sebenarnya hidupnya kecukupan, tapi meminta, maka sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang seperti ini, hartanya menjadi diharamkan. Harta yang dia dapatkan dari meminta-minta kepada orang lain menjadi haram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, "Wa ma yahmilu fi hidnihi illa an-nar." Tidak ada yang dia bawa di sisi tubuhnya. Ya, kalau orang membawa sesuatu, ya dia bawa seperti ini. Tidak ada yang dia bawa kecuali api neraka. Taib.
Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dhahaba." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta. Harta tersebut berupa emas. Idh atahu rajulun. Ketika itu datanglah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, a'tini. Berikan kepadaku. Fa'a'tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan emas itu. Thumma qala zidni. Orang itu mengatakan lagi, tambahi lagi wahai Rasulullah. Fazadahu 3 marrat. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan kepadanya sebanyak 3 kali. Thumma walla mudbira. Kemudian orang ini pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, ya'tini ar-rajul fayas'aluni fa'u'tiyah, thumma yas'aluni fa'u'tiyah 3 marrat. Ada orang yang datang kepadaku, lalu dia meminta, maka aku pun memberikan kepada dia. Kemudian dia meminta lagi, dan aku pun memberikannya kepada dia sebanyak 3 kali. Thumma yuwalli mudbiran. Kemudian orang tersebut meninggalkanku. Wa qad ja'ala fi thawbihi naran idzan qalaba ila ahlihi. Dan dia sebenarnya telah menjadikan di dalam pakaiannya api neraka ketika dia kembali ke keluarganya. Sebenarnya ketika dia kembali ke keluarganya, dia menjadikan ada api neraka di dalam pakaiannya. Karena emas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, dia taruh di pakaiannya, mungkin di sakunya. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah api neraka. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Rasulullah tahu bahwa orang tersebut sebenarnya tidak halal meminta-minta. Tapi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pernah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah dimintai sesuatu, beliau tidak bisa kecuali memberikannya. Beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Siapapun yang minta kepada beliau, akan beliau kasih. Bahkan suatu ketika ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi pakaian. Kenapa beliau diberi pakaian? Kenapa beliau diberi pakaian? Karena sahabat tersebut melihat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja, tidak ganti-ganti sampai lusuh. Ternyata memang ketika itu Rasulullah hanya punya 1 pakaian. Akhirnya sahabat ini ngasih pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah terima pakaian itu. Lalu ada sahabat beliau yang datang kepada beliau, ingin meminta pakaian yang tadi baru dikasih orang.
Pakaian yang tadi baru dikasih orang diminta oleh sebagian sahabatnya yang datang itu. Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan orang lain. Beliau kasih. Padahal ketika itu Rasulullah SAW tidak punya baju kecuali satu yang beliau pakai itu. Dan itu pun sudah kelihatan lusuh. Itulah Rasulullah SAW. Memang ya ini termasuk di antara keistimewaan beliau. Beliau tidak mau menjadi orang yang pelit. Allah tidak menghendaki beliau menjadi orang yang pelit. Makanya beliau selalu memberikan sesuatu ketika diminta orang lain. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ra'aitu fulanan yashkur. Yadhkuru annaka a'taitahu dinarain." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat si fulan itu mengucapkan rasa syukur. Si fulan mengatakan kepada orang-orang rasa syukurnya. Dia mengatakan bahwa engkau memberikan 2 dinar kepada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lakinna fulanan a'taituhu ma bainal 'asharati ila al-mi'ati fama syakar wa ma yaquluhu." Akan tetapi si fulan itu sebenarnya tidak hanya aku kasih 2 dinar. Sebenarnya aku ngasih kepada dia antara 10 sampai 100 dinar. Dan apa yang dia lakukan itu bukanlah rasa syukur. Karena dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Inna ahadakum la yakhruju min 'indi bihajatihi muta'abbitaha wa ma hiya illa an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar ada yang datang kepadaku meminta sesuatu, kemudian dia keluar dariku membawa sesuatu yang dia minta. Dia bawa di bawah ketiaknya. Ya, ini kebiasaan orang dahulu, membawa sesuatu dengan diapit dengan lengan bagian atas. Wa ma hiya illan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia apit itu adalah api neraka. Maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tu'tihim?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tetap ngasih mereka? Padahal engkau tahu bahwa itu api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya'bauna illa ayyas'aluni." Mereka tidak mau kecuali meminta kepadaku. Wa ya'ballahu liyal bukhl. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak aku menjadi orang yang bakhil. Allah tidak ingin aku bakhil. Dan mereka tidak ingin kecuali meminta kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa harus ngasih. Padahal beliau tahu bahwa apa yang beliau kasih adalah api neraka. Beliau tahu orang yang minta kepada beliau sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkannya, tidak pantas untuk meminta. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang berkaitan dengan ancaman orang yang mendapatkan harta dari orang yang hatinya tidak rela. Kalau kita melihat ya, teman kita ngasih sesuatu kepada kita karena terpaksa, maka jangan diterima. Jangan diterima jamaah. Karena harta yang seperti itu sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak akan mendatangkan keberkahan. Untuk apa kita terima? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang berkah. Allah akan mendatangkan kepada kita harta yang berkah dengan caranya. Dan tidak usah khawatir. Karena rizki kita tidak akan terkurangi sedikit pun. Tidak akan terkurangi sedikit pun. Allah sudah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang berjalan di atas bumi. Tidak ada satupun hewan yang berjalan di atas bumi kecuali Allah tanggung rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, sungguh Jibril telah membisikkan kepadaku wahyu bahwa seseorang tidak akan mati kecuali dia telah mengambil secara sempurna jatah rizkinya. Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali keadaannya demikian. Semua rizkinya telah sampai kepadanya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita berambisi untuk mendapatkan harta padahal kita tahu harta tersebut harta yang tidak halal. Kita tahu orangnya tidak rela. Jangan sampai kita ingin mendapatkannya, karena itu hanya akan menjadikan kita sengsara. Itu hanya akan menjadikan kita binasa. Taib. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk menerima pemberian ketika pemberian tersebut datang tanpa kita meminta dan tanpa kita tamak dan tanpa hati yang rakus, terutama ketika kita memang sangat membutuhkannya. Kalau misalnya ada orang ngasih kita sesuatu, baik dibahasakan sebagai hadiah, dibahasakan sebagai mukafa'ah, dibahasakan sebagai pemberian, dibahasakan sebagai sedekah, ya. Kalau misalnya kita memang dikasih orang tersebut tanpa meminta-minta, kita juga tadinya tidak berharap orang tersebut ngasih kita. Kita tidak tamak terhadap harta itu, maka lebih baik kita terima. Lebih baik kita terima. Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala membawakan bab khusus dalam masalah ini
untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa menerima pemberian orang lain itu tidak mutlak buruk. Menerima pemberian dari orang lain tidak mutlak buruk. Makanya beliau di sini mengatakan targhibu man ja'ahu syai'un min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin fi qabulihi siyama in kana muhtaja. Anjuran bagi orang yang kedatangan harta tanpa dia meminta dan tanpa hati yang rakus untuk diterima, ya, untuk menerimanya. Anjuran untuk menerima harta yang datang kepada seseorang tanpa harus meminta-minta dan tanpa hati yang rakus. Siyama in kana muhtaja, terutama ketika keadaannya dia sangat membutuhkan. Wan nahyu an raddihi in kana ghaniyan anhu, dan larangan untuk menolaknya ketika dia tidak membutuhkannya. Ya, walaupun kita tidak membutuhkan, jangan ditolak. Ya, ketika ada orang ngasih kita dan kita tahu kita tidak membutuhkan itu, jangan ditolak, terima. Ini yang afdal. Ya, selama tadi ya, kita tidak meminta kepada dia dan kita juga tidak terlalu berharap dia ngasih kita. Di dalam bab ini Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak riwayat. Riwayat yang pertama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Umar yaqul, aku mendengar Umar, ya, ayahnya. Aku mendengar Umar mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata fa aqulu a'tihi afqara ilaihi minni. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan harta kepadaku. Maka aku pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku. Berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada aku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ili fakhudhu fatamawwalhu. Ambillah, wahai Umar, ambillah apabila datang kepadamu harta seperti ini dan engkau tidak rakus kepadanya, bukan karena engkau rakus dan bukan karena engkau meminta-minta, ambillah, fatamawwalhu, milikilah dia, fa in syi'ta kulhu, apabila engkau berkehendak maka makanlah, tidak ada masalah. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, apabila engkau berkehendak engkau bisa menyedekahkannya kepada orang lain. Wa ma la fala tudbi'hu nafsak, apabila keadaannya tidak seperti itu maka jangan turuti hawa nafsumu. Apabila keadaannya sebaliknya, ya, harta itu datang kepadamu tapi karena engkau meminta-minta,
atau karena engkau sebenarnya memang sebelumnya sudah sangat berharap, sehingga engkau menampakkan hal itu kepada orang tersebut, akhirnya orang tersebut faham, kemudian akhirnya dia ngasih, ya, maka jangan turuti hawa nafsumu, ya, jangan turuti hawa nafsumu. Hadis ini jelas, ya, hadis ini sangat terang benderang menjelaskan kepada kita tentang dua keadaan orang. Ketika orangnya tidak meminta-minta dan tidak ada keinginan yang besar dari orang tersebut untuk memiliki harta itu, dan alhamdulillah harta itu datang dengan sendiri, dikasih orang, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menerimanya. Jangan ditolak. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ketika seseorang kedatangan harta karena dia minta-minta, atau kedatangan harta karena dia sebelumnya memang memberikan isyarat bahwa dia sangat ingin harta itu. Apabila keadaannya seperti ini, maka jangan diterima. Jangan ikuti hawa nafsumu. Tidak usah diterima. Karena takutnya harta tersebut harta yang tidak berkah. Qala Salim ibn Abdullah. Karena ini, ya, anaknya sahabat Abdullah ibn Umar yang bernama Salim mengatakan, "Fali ajli dzalik kana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'ti wa la yaruddu syai'an u'tiyah." Oleh karena itulah dahulu sahabat Abdullah bin Umar tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Sahabat Abdullah bin Umar tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Tapi sebaliknya, wala yaruddu syai'an u'tiyah. Sebaliknya, beliau juga tidak pernah menolak apapun yang diberikan kepada beliau. Ya. Beliau tidak pernah menolak apapun yang diberikan kepada beliau. Karena meminta kepada orang lain tidak baik. Bisa juga haram. Tapi menolak pemberian dari orang lain juga tidak baik. Ya, menolak pemberian dari orang lain juga tidak baik. Dan itu dipraktekkan semuanya oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Ya. Beliau tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Tapi kalau beliau dikasih, beliau terima. Ya. Tentang nantinya bagaimana kita memperlakukan pemberian tersebut, itu urusan lain. Kalau misalnya kita tidak butuh, kita bisa berikan itu kepada orang yang butuh, tapi terima dari orang yang ngasih kepada kita. Kalau kita butuh, kita bisa gunakan. Bisa juga kita kembangkan. Ya, itulah bagaimana kita menyikapi harta yang datang kepada kita. Jangan sampai kita minta-minta. Jangan sampai kita tamak kepada harta orang lain. Tapi kalau ada harta datang tanpa kita minta-minta, tanpa hati yang tamak, ya, maka terima. Kalau sudah diterima, kita butuh, kita pakai. Kita tidak butuh, kita kasihkan kepada orang lain.
kita bisa jual juga, tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad qulta li inna khairan laka alla tas'ala ahadan minan nasi syai'a." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa sebaiknya kamu tidak meminta apapun kepada siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama dzalika an tas'al. Wa ma ataka Allahu min ghairi mas'alah fa innama huwa rizqun razaqakahullah." Jadi di sini ya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah diberi sesuatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Umar menolaknya, tidak mau mengambilnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran, ada apa? Maka sahabat Umar ibn Khattab mengatakan kata-kata ini. Rasulullah, engkau kan pernah mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak meminta kepada siapapun. Tidak meminta apapun kepada siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan mengatakan, itu kalau kamu minta. Itu kalau kamu minta. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu kepadamu tanpa kamu meminta, maka sebenarnya harta itu adalah rizki yang Allah berikan kepadamu. Maka jangan ditolak maksudnya, ya. Maka jangan sampai ditolak. Kalau minta-minta kepada orang lain jangan. Tapi kalau harta itu datang sendiri, orangnya memang punya keinginan untuk ngasih kita, maka terima. Jangan ditolak. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang ya yang ingin menjaga harga dirinya dengan menolak pemberian orang lain. Maka sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak tepat ya. Kalau kita dikasih orang lain bukan berarti harga diri kita menjadi rendah, menjadi berkurang, tidak. Maka jangan mencari harga diri atau mempertahankan harga diri atau menjaga harga diri dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau dikasih orang, terima. Kalau tidak butuh, bisa dikasihkan kepada orang lain. Dan itu bisa menjadi amal kebaikan untuk kita. Jadi ketika menerima, kita niatkan untuk mengikuti sunnah. Sunnahnya diterima. Maka di sini kita dapat pahala. Kemudian ketika kita merasa tidak butuh, kita kasihkan kepada orang lain. Dapat pahala lagi. Maka di sini kita mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau kita tolak misalnya, enggak mau saya. Yang pertama, bisa saja orang tersebut hatinya terluka dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita tidak menerima pemberiannya. Dan ini tentunya ya sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, kita tidak bisa beramal dengan harta itu. Sebenarnya kita bisa mendapatkan pahala dari harta itu walaupun kita tidak membutuhkannya, dengan kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Khalid
ibn Adi al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man balaghahu an akhihi ma'rufun min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin falyaqbalhu wa la yaruddah. Fa innama huwa rizqun saqahu Allahu azza wa jalla ilaih." Barang siapa yang sampai kepadanya harta dari saudaranya tanpa dia harus meminta, ya, tanpa dia memintanya, dan juga tanpa sifat rakus dari dirinya, maka hendaklah dia menerimanya. Hendaklah dia menerimanya. Jadi di sini ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pemberian orang lain. Wala yaruddah. Dan jangan sampai dia menolaknya. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak cukup mengatakan falyaqbalhu. Tidak cukup mengatakan terima. Beliau tambahi, jangan menolaknya. Ini penekanan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah memberikan penekanan kepada kita untuk menerima pemberian orang lain. Alasannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu azza wa jalla ilaihi. Karena sesungguhnya itu adalah rizki yang Allah datangkan kepadanya. Karena sebenarnya itu adalah rizki yang Allah datangkan kepadanya. Ya, rizki. Rizki itu jalannya banyak sekali. Di antara jalannya adalah pemberian orang lain. Ya. Di antara jalan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rizki kepada kita adalah dengan cara pemberian dari orang lain. Taib. Jamaah sekalian rahimani rahmatullah, hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man atahu Allahu syai'a min hadzal mal min ghairi an yas'alah falyaqbalhu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih." Ya, ini maknanya sama dengan yang sebelumnya. Barang siapa yang Allah berikan sesuatu dari harta kepadanya, barang siapa yang Allah berikan suatu harta kepadanya min ghairi an yas'alah, tanpa memintanya, falyaqbalhu, maka hendaklah dia menerimanya. Fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih, karena sebenarnya itu adalah rizki yang Allah datangkan kepadanya. Baik, hadis yang terakhir dari sahabat A'idh ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man 'arada lahu min hadzal rizq." Barang siapa yang datang kepadanya rizki ini. Man 'arada lahu min hadzal rizqi syai'un min ghairi mas'alatin wala israf. Barang siapa yang datang kepadanya rizki ini tanpa memintanya dan tanpa berambisi mendapatkannya, tanpa hati yang rakus, falyatawassa' bihi fi rizqihi, maka hendaklah dia menjadikannya sebagai sesuatu yang melapangkan rezekinya. Maksudnya terima saja, ya, jangan ditolak. Fa in kana ghaniyan falyuwajjihhu ila man huwa ahwaju ilaihi minhu.
Kalau dia tidak membutuhkannya, maka dia bisa memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada dia. Ya, ini sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Kalau kita tidak membutuhkan, kita masih bisa gunakan untuk beramal kebaikan, yaitu dengan memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada kita. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat bermanfaat bagi kita. Dan dengan seperti ini juga syariat berinfak lebih mudah diwujudkan oleh kaum muslimin. Dengan ini juga syariat saling memberikan hadiah akan lebih mudah diwujudkan. Coba kalau setiap orang menolak pemberian orang lain, betapa susahnya kita bersedekah, betapa susahnya kita berinfak, betapa susahnya kita menghidupkan sunnah tahadi, yaitu saling memberikan hadiah. Dan ini juga akan menjadikan ya kebaikan tersebar. Misalnya ada sesuatu, kita merasa tidak butuh, kita kasihkan kepada orang lain. Orang lain pun merasa tidak butuh, tapi dia tetap terima. Akhirnya dia termotivasi untuk memberikannya kepada orang lain juga. Walaupun orang yang kita kasih itu tidak membutuhkan, kita mendapatkan pahala. Ya, kita mendapatkan pahala. Nanti dia tidak membutuhkan, dia kasihkan ke orang lain, tidak membutuhkan lagi, dia mendapatkan pahala. Perpindahan harta ini sudah mendatangkan pahala bagi kaum muslimin. Dan saya ingin memberikan saran ya kepada para jamaah sekalian. Kalau kita memiliki harta di rumah yang jarang kita pakai, kasihkan kepada orang lain. Jangan sampai kita menimbun barang-barang di dalam rumah kita. Terutama ya seperti baju, kadang-kadang kita tidak sadar ternyata baju di rumah kita sudah sangat banyak. Maka saya sarankan, baju-baju yang sudah malas untuk kita pakai, kasihkan kepada orang lain. Daripada baju-baju tersebut teronggok di dalam rumah kita, tidak ada manfaatnya, kita juga tidak mendapatkan pahala. Lebih baik kita kasihkan kepada orang lain. Lebih baik kita kasihkan kepada orang lain, kita dapat pahala. Untuk apa coba kita biarkan baju-baju itu di rumah? Kita sudah tidak ada minat untuk memakainya lagi. Daripada memberatkan hisab kita di akhirat nanti, lebih baik kita kasihkan kepada orang lain, kita dapat pahala. Begitu pula dengan orang-orang yang suka-suka ngoleksi ya. Menurut ana ya, apa fungsinya ngoleksi barang-barang yang tidak kita gunakan? Hanya sebagai koleksi, untuk apa? Ada yang ngoleksi tas, ya. Ada yang ngoleksi sepatu. Ada yang ngoleksi benda-benda lain, ya. Menurut ana apa gunanya? Kita di dunia tidak akan lama. Kalau kita punya sesuatu yang seperti itu banyak, terus digunakan untuk apa? Walaupun saya tidak mengharamkan yang koleksi barang-barang seperti itu mubah-mubah saja ya. Tapi menurut ana sebagai seorang mukmin yang selalu ingat bahwa nantinya dia akan meninggalkan dunia ini, dia akan
membutuhkan pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Menurut ana sebaiknya yang seperti itu ditinggalkan. Ngoleksi pakaian, ngoleksi perhiasan, ngoleksi sepatu, tas, sampai berpuluh-puluh tas, sampai berpuluh-puluh sepatu. Kapan dia pakai? Kenapa nggak dikasihkan ke orang lain saja? Biar sepatunya bisa ganti-ganti terus, ya. Biar tasnya bisa ganti-ganti terus, kasihkan orang lain. Lebih baik seperti itu. Bosan, kasih. Beli yang baru lagi. Bosan lagi, kasih lagi. Dan ingatlah bahwa ketika kita ngasih ke orang, ya kita dapat pahala. Ketika kita ngasih ke orang, maka kita mendapatkan kecintaan orang lain. Ketika kita ngasih ke orang, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih orang, maka rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada kita simpan barang-barang di rumah, padahal barang-barang tersebut tidak kita gunakan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kan nanti sewaktu-waktu bisa digunakan, Ustadz. Jawabannya, kalau kita butuh, nanti kita beli. Kecuali kalau barang-barang itu memang seringkali dibutuhkan, ya. Seperti misalnya peralatan, obeng, ataupun yang lainnya, peralatan rumah tangga. Itu kita butuhkan terus, ya. Maka yang seperti itu nggak apa-apa di rumah kita. Tapi yang harapan untuk dipakainya itu sangat kecil dan sangat jarang, mending dikasihkan. Seperti misalnya apa? Pakaian bayi. Ya, kadang ada orang yang sudah mencapai umur yang harapan untuk mendapatkan anak lagi sudah sangat kecil. Atau mungkin sudah tidak ada. Pakaian-pakaian bayi itu kasihkan semuanya. Peralatan-peralatan bayi kasihkan kepada orang. Ahsan seperti itu. Kita mendapatkan pahala, rumah kita juga semakin longgar, ya. Demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna hafizakumullah, Allah yahfadukum. Izin bertanya, jika ada donasi untuk suatu bangunan, misal masjid, ma'had, dan lain-lain, apakah pahala dari infak yang diberikan langsung diberikan oleh Allah, atau menunggu bangunan tersebut digunakan oleh umat? Jawabannya, langsung. Ya, langsung diberikan pahala infaknya. Karena harta tersebut sudah kita keluarkan dari kepemilikan kita. Bagaimana kalau belum dibangun, Ustadz? Walaupun belum dibangun, kita sudah dianggap sebagai orang yang berinfak. Nah, kalau nanti bangunan sudah diwujudkan dan digunakan, pahala kita akan semakin banyak. Pahala kita akan semakin banyak. Kalau dijadikan sebagai bangunan dan dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka setiap kali bangunan itu dipakai untuk kebaikan, yang berinfak mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau belum diwujudkan sebagai bangunan, maka yang berinfak sudah mendapatkan pahala dari infaknya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan yang kedua. Bismillah, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ustadz, bagaimana menyikapi saudara atau teman jika
beberapa pemberian kita selalu diterima, tapi ia tidak mengucapkan terima kasih. Apakah dibolehkan dalam syariat menerima pemberian tanpa mengucapkan terima kasih? Apakah si pemberi pahalanya berkurang jika ada pikiran negatif? Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, sebagai pemberi, kita boleh memberikan harta kita kepada siapapun. Kepada siapapun. Sehingga, ya, silahkan kita memilih orang yang pantas untuk kita beri. Kalau misalnya ada orang, kita beri harta, kemudian sikapnya tidak membahagiakan kita, tidak menyenangkan kita, maka kita punya hak untuk tidak memberinya lagi di waktu yang akan datang. Dan jangan sampai ada keinginan dari diri kita untuk mendapatkan terima kasih dari orang lain. Tidak usah, ya. Di dalam ayat yang disebutkan, la nuridu minhum jazaan wala syukura yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami, ya, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beramal. Di antara tanda keikhlasan seseorang ketika beramal adalah ketika dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain dan tidak mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain. Kalau dia menunggu-nunggu rasa terima kasih, ya, bisa jadi ini menunjukkan kurangnya dia dalam ikhlas, bukan menghilangkan ikhlas sama sekali, ya, tapi menunjukkan kurangnya dia dalam ikhlas. Tingkatan keikhlasannya masih rendah. Orang yang tingkatan keikhlasannya tinggi, itu dia tidak mempedulikan apapun balasan orang kepada dia ketika dia beramal kebaikan. Tapi kalau misalnya, ya, kita tidak senang dengan orang yang ketika dikasih tidak menampakkan rasa terima kasih yang tinggi, ya sudah, silahkan kita berbuat baik kepada orang lain. Silahkan kita memilih orang lain sebagai sasaran kebaikan kita, ya. Apakah dibolehkan dalam syariat menerima pemberian tanpa mengucapkan terima kasih? Boleh, tapi tidak baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Balaslah orang yang berbuat baik kepada kalian. Balaslah orang yang berbuat baik kepada kalian dengan balasan yang setimpal. Kalau tidak mampu kecuali mengucapkan jazakallahu khaira, maka ucapkan kata-kata itu. Karena itu merupakan balasan yang sangat besar. Jazakallahu khaira itu artinya semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya lebih besar daripada pemberian dia. Makanya doa jazakallahu khaira itu sangat penting untuk dibumikan, ya. Sangat penting untuk disebarluaskan sehingga menjadi budaya. Karena itu adalah doa yang sangat berkah. Jazakallahu khaira. Kalau dia perempuan, jazakillahu khaira.
Kalau mereka orang banyak, jazakumullahu khairah. Taib. Apakah si pemberi pahalanya berkurang jika ada pikiran negatif? Kalau misalnya si pemberi ya menunggu-nunggu rasa terima kasih atau ucapan terima kasih dari orang yang diberi, memang di sini ya ada tanda keikhlasan yang kurang. Di sini ada tanda keikhlasan yang kurang. Ya, jangan sampai kita berharap ucapan terima kasih dari orang lain. Tidak usah ya. Ketika kita beramal, tujuan kita adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak kecewa apabila ada balasan yang tidak baik dari orang lain dari amalan kita. Kalau kita masih mengharapkan balasan dari manusia, kita akan banyak kecewa. Saya jamin itu. Kenapa? Karena manusia itu banyak salahnya. Manusia itu banyak salahnya. Kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, ya, maka kita akan rugi dari sisi pahala. Kita juga akan kecewa karena akan banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia kepada kita. Makanya ada pepatah, air susu dibalas air tuba. Karena memang banyak yang seperti itu. Berbeda kalau kita dari awal memang orientasi kita adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah, ya. Maka kita tidak akan kecewa ketika balasan dari manusia tidak baik, karena kita sudah mendapatkan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustadz izin bertanya, apa yang menyebabkan harta tidak berkah? Saya merasa jualan online saya itu keuntungannya kadang tidak terlihat. Bahkan kadang saya sampai pinjam tabungan lain untuk mengulak barang lagi. Saya merasa apa yang sudah saya perbuat sampai kadang-kadang kok kayaknya hasilnya gak kelihatan. Kadang ada laptop untuk ngeprint rusak. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Jazakallahu khairah untuk nasihatnya. Ya, intinya ya, harta yang berkah itu harta yang halal. Dan cara mendapatkannya benar-benar baik. Itulah harta yang berkah. Kalau misalnya kita merasa harta kita tidak berkah, maka kita perlu introspeksi. Kita perlu introspeksi. Apakah ada kekeliruan dalam cara kita bertransaksi, dalam cara kita berbisnis? Mungkin perlu dilihat apa yang dijual. Apakah yang dijual adalah barang-barang yang dihalalkan oleh Islam? Ataukah yang dijual barang-barang yang diharamkan? Ataukah yang dijual barang-barang yang nyerempet-nyerempet kepada yang tidak baik? Coba lihat apa yang kita jual. Kemudian bagaimana kita berjualan? Ya, bagaimana kita berjualan? Apakah cara berjualannya sudah sesuai dengan syariat? Misalnya, ya, apakah kita jujur dalam berjualan? Karena dijual beli online itu banyak ya ketidakjujuran. Saya termasuk orang yang banyak beli sesuatu secara online. Karena minimnya waktu untuk keluar rumah. Kemudian yang kedua, seringkali barang yang saya butuhkan tidak ada di dekat saya, jauh-jauh, ya. Kemudian alasan yang ketiga, ya seringkali harga di internet lebih murah. Baik. Intinya, saya sering mengalami dan menghadapi ketidakjujuran dari penjual.
Barang yang dijual halal, iya. Tapi cara berjualannya tidak jujur. Seperti misalnya yang ditampilkan foto yang sangat fantastis ya. Barangnya kelihatannya halus sekali. Ketika sampai di rumah ternyata tidak seperti yang difoto. Tidak sehalus yang ada di gambar. Dan ini akan menjadikan jual beli tersebut tidak berkah. Karena ada penipuan di sana. Walaupun akhirnya ya kita malas untuk mempermasalahkan itu. Iya. Karena kalau kita permasalahkan, kita harus membalikan lagi, waktunya panjang, ya. Belum tentu nanti juga dapat barang yang sesuai dengan keinginan kita lagi, ya. Yang seperti ini banyak. Maka ketika kita jual beli online, ya, hindari cara-cara yang seperti itu. Kalau misalnya kita melihat ada pembeli yang tidak puas, ya, coba dilihat siapa yang salah. Kalau yang salah memang pembeli, ya, insya Allah tidak ada masalah bagi kita. Tapi kalau yang salah kita, maka akui kesalahan itu. Kita bisa mengambil barangnya lagi dengan meminta dia untuk mengirim kembali barangnya dengan ongkir dari kita. Karena itu kesalahan kita. Kemudian kita ganti dengan barang yang sesuai dengan keinginan dia. Intinya, coba introspeksi bagaimana cara kita bertransaksi secara online. Ya. Dengan demikian ya, insya Allah ya, harta kita akan menjadi lebih berkah. Harta kita akan menjadi lebih berkah. Memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdagang itu pasti akan dicampuri dengan hal-hal yang kurang bersih. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akan ada campuran-campuran. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya kita banyak beristighfar kepada Allah. Di antara solusinya banyak bersedekah. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Banyaklah bersedekah wahai para pedagang, agar kotoran-kotoran dari harta kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Pertanyaan yang selanjutnya yang keempat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ana bidan, kalau kita menolong tetangga kita yang perlu perawatan luka dan ana menolong tidak mengharap imbalan, tetapi keluarga memberikan uang, kalau kita menolak, apakah boleh Ustaz? Jazakumullah khairah. Wa jazakum khairah. Taib. Ini masuk dalam hadis tadi. Ini masuk dalam hadis yang tadi. Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita untuk menerima pemberian orang lain. Dengan syarat tadi, kita tidak memintanya. Kemudian yang kedua, ya, hati kita tidak tamak, tidak rakus, tidak berharap. Ini dianjurkan untuk kita terima. Jangan ditolak. Ustaz, tadi saya ikhlas, saya tidak mengharapkan sedikit pun balasan. Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, keikhlasan itu sudah dihitung oleh Allah. Bukan berarti ketika kita dikasih, kita terima, keikhlasannya menjadi hilang. Tidak. Allah melihat niat kita dari awal. Kemudian ketika kita dikasih, kita terima, bukan berarti itu mengurangi keikhlasan kita di awal. Tidak. Ini urusan lain.
Saya tadi tidak mengharapkan balasan sama sekali. Tapi ternyata sekarang dikasih. Dan Islam memberikan anjuran untuk menerima. Maka terimalah itu. Lebih baik diterima. Ya, lebih baik diterima, jangan ditolak. Tapi bukan berarti menolaknya diharamkan ya. Saya tidak mengatakan menolak pemberian itu diharamkan. Ustaz, kadang-kadang ini tadi saya lupa menyampaikan di materi. Ada kemungkinan orang yang ngasih kepada kita sebenarnya ingin menjerat kita. Bagaimana Ustaz? Jawabannya, ketika kita tahu itu, maka tolak. Ketika tahu bahwa dia sebenarnya ingin menjerat kita, atau kita ada buruk sangka yang berdasarkan bukti yang kuat, ya, maka tolak. Jangan diterima. Karena kalau kita terima akan membahayakan kita. Ya, di zaman ini ya ada jeratan-jeratan iblis yang dilakukan orang kepada kita. Banyak orang-orang yang baik akhirnya terjerat apa? Kasus korupsi. Padahal dia tidak melakukan apapun, dia dikasih harta. Tidak tahu harta itu dari mana, ternyata itu jeratan. Setelah itu dia dikasuskan. Makanya hati-hatilah dalam bermuamalah dengan orang lain. Ada juga orang yang sifatnya kita tahu. Kalau dia ngasih nanti diungkit-ungkit terus. Orang-orang yang seperti ini jangan diterima. Jangan diterima pemberiannya. Karena kita tahu dia akan menyakiti hati kita setelah itu. Sudah, ya. Kita sudah tahu dia seperti itu, jangan diterima. Jangan diterima pemberian dari dia. Tapi ya, cara menolaknya juga harus dengan cara yang halus, ya. Jangan dengan cara yang kasar. Tolak dengan cara yang halus. Tapi kita tahu bahwa penolakan kita adalah karena sebab tidak baiknya sifat dia. Untuk yang kasus ditanyakan, Ana melihat lebih baik diterima. Adapun niat dia yang sangat mulia, ya, yang tidak ingin balasan dari kebaikan dia kepada orang lain, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengagungkan pahala orang-orang yang demikian. Baik. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum. Apakah dibolehkan membeli saham perusahaan supermarket besar dominan menjual barang halal dan ada yang diharamkan? Wallahu ta'ala alam. Mungkin lebih baiknya dihindari. Baik, pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga Allah selalu memuliakan, merahmati dan menyayangi Pak Ustadz dan keluarga, panitia dan kaum muslimin manapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya panjang banget ini. Pak Ustadz, apabila suami fulanah yang waktu itu marah karena istrinya membuka tentang poligaminya kepada istri pertamanya setelah 3 tahun pernikahan, yang memang terbuka itu adalah perjanjian pranikah yang telah disepakati bahwa si suami akan membuka setelah 1 bulan pernikahan. 1, sampai saat ini suami fulanah sudah 4 bulan masih tidak pulang dan tidak bicara. Yang kedua, walau istrinya masih selalu meminta maaf setiap hari seperti kebiasaan yang sudah selalu dia lakukan dari sebelum ada konflik.
Dan istrinya ini masih selalu mengucapkan salam serta berkirim pesan kepada suaminya setiap hari, tapi suami tidak bergeming. Istri tidak bisa meminta tolong kepada keluarga suami karena tidak ada keluarga suami yang tahu tentang pernikahan ini. Istri tidak berani mengadukan ini kepada keluarganya karena masih ingin menjaga izzah suami. Padahal si istri ingin sekali ada yang membantunya melakukan islah. Apakah ada kejelasan mau seperti apa dan dibawa kemana rumah tangga ini? Pertanyaannya, apakah saat ini istri hanya berdoa menyerahkan kepada Allah saja, terserah Allah hendak memutuskan apa, tidak lagi mendoakan hidayah untuk suaminya? Apakah ini salah? Apakah istri pada akhirnya meminta perpisahan kepada suaminya? Apakah ini disebut istri tidak menerima takdir karena dia tidak bertahan dengan takdir yang sudah ditetapkan Allah untuknya, yaitu didiamkan suami tanpa kejelasan? Apakah seharusnya si istri ini menunggu saja sampai Allah nanti memutuskan apa, seperti perintah Allah pada Ali Imran ayat 200? Mohon ya Ustadzana nasihatnya untuk isu semacam ini. Jazakumullah khairah, barakallahu fikum. Masya Allah ya, kehidupan rumah tangga itu ada yang berat sekali, ada yang indah sekali, dan ada yang biasa-biasa saja. Yang ditanyakan ini ya pertanyaan yang berat ya. Jadi suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri, kemudian ketahuan. Kemudian setelah itu suami melakukan kesalahan yang ini ya, mendiamkan istri. Ya mungkin istri di awal-awal poligami mungkin marah-marah. Akhirnya suaminya marah juga. Dan akhirnya suami mendiamkan istrinya dalam waktu yang lama. Ya intinya tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak benar ya. Tindakan yang seperti ini adalah tindakan yang tidak benar. Tindakan suami adalah kesalahan. Tindakan suami yang ditanyakan seperti ini, yang disebutkan dalam pertanyaan ini, adalah kesalahan. Tidak boleh seorang suami mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari tidak boleh. Karena ada larangan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Dan istri masuk dalam hadis ini. Harusnya ya suami gentle. Memang seorang suami boleh menyembunyikan poligaminya, itu hak dia. Tapi kalau sudah ketahuan, maka harusnya dia gentle, dia akui, dan dia berusaha untuk menggauli dua istrinya dengan baik sebagaimana syariat Islam menuntunkannya. Harusnya adil, adil dalam membagi hari, adil dalam membagi harta, dan seterusnya. Kalau dirasa itu berat dan dia tidak mampu, jangan lakukan poligami. Ya, kalau merasa tidak mampu untuk adil, adil di sini adalah adil yang dimampui oleh seorang hamba, seperti membagi hari. Adil dalam membagi hari itu dimampui oleh seorang hamba. Seperti adil dalam membagi harta, adil dalam memberikan harta, ini juga dimampui oleh seorang hamba. Yang tidak dimampui apa? Adil dalam rasa cinta. Ini memang tidak dimampui oleh seorang hamba, karena itu berkaitan dengan hati dia. Ya, apalagi kalau yang satu istrinya cantik, yang satu sudah tidak cantik lagi karena sudah tua, ya tentunya yang lebih cantik kemungkinan dicintainya lebih besar. Ya. Sehingga Islam tidak memerintahkan kepada seorang suami untuk adil dalam rasa cinta. Yang diperintahkan oleh Islam adalah adil dalam pembagian hari dan adil dalam pembagian
harta, dalam pemberian harta. Bersikap adil itu kewajiban bagi orang yang melakukan poligami. Sebelum melangkah, harus sadar akan kewajiban ini. Kalau dirasa tidak mampu, jangan lakukan poligami. Kalau merasa tidak mampu, poligami menjadi haram. Karena dia sudah merasa tidak mampu. Maksudnya itu berarti bahwa nantinya dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zalim. Seseorang sengaja untuk melakukan perbuatan zalim boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Maka kalau tidak ada keyakinan atau asumsi yang kuat bahwa nantinya dia bisa adil, maka seseorang tidak boleh melakukan poligami. Memang pada asalnya poligami itu disyariatkan, dibolehkan, bahkan mungkin dianjurkan. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat dia yakin bahwa dia bisa adil, dengan syarat dia paling tidak punya asumsi yang kuat bahwa dia akan adil dalam menjalani kehidupan poligaminya. Ya. Coba lihat kalau keadaannya sudah seperti ini. Suami mendiamkan istrinya, istrinya digantung, ya seperti ini. Kalau saran saya, ya, kalau keadaannya sudah berat, lebih baik adukan masalah ini kepada keluarga. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Apabila kalian khawatir akan terjadi perpisahan, syiqaq, terjadi perpecahan antara suami istri, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, maka kirimkan perwakilan dari keluarga suami dan perwakilan dari keluarga istri. Iyurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya ingin islah, ingin damai, ingin kebaikan, ya, Allah akan mudahkan mereka untuk sampai kepada islah itu. Allah akan mudahkan mereka untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha khabir, Maha mengetahui sesuatu yang detail, ya. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika suatu masalah, ya, sudah tidak bisa dihadapi sendiri oleh seorang istri, maka dia boleh menceritakan masalahnya kepada keluarganya agar bisa diselesaikan oleh keluarganya. Ayatnya jelas, ya. Maka jangan sampai, ya, ketika kita sudah merasa berat, tidak ada solusi di depan kita, kemudian kita membiarkan masalah itu berlarut-larut, ya. Lebih baik masalahnya disampaikan kepada keluarga dengan sejujur-jujurnya, agar nantinya keluarga tersebut bisa berusaha untuk memperbaiki keadaan. Dan sebaiknya sampaikan dulu kepada suami bahwa kalau keadaannya terus seperti ini, saya terpaksa harus ngomong kepada keluarga. Ya, saya ingin kejelasan status, kejelasan keadaan. Karena keadaan yang seperti ini akan sangat memberatkan kedua belah pihak. Suami akan semakin banyak dosanya, istri juga bisa jadi semakin banyak dosanya, karena nanti akan terjadi saling tidak memberikan hak, ya.
sebagaimana saling tidak menjalankan kewajiban. Kalau seperti ini terus-menerus akan terjadi seperti itu. Akan ada kewajiban yang ditinggalkan oleh kedua belah pihak dan ada hak-hak yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Maka sebaiknya sampaikan kepada keluarga sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang terakhir yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, pertanyaan di luar tema. Saudara ana menikah dengan seorang wanita non-muslim. Waktu akad nikah awalnya fulanah masuk Islam, setelah lahir anak pertama ia kembali ke agamanya semula. Dua anaknya ikut agama ibunya. Jika saudara laki-laki ana wafat, apakah istri dan anak-anaknya menjadi ahli warisnya? Baik. Kalau istrinya masih, ya, istri sedangkan anak-anak, ya, untuk yang berkaitan dengan anak-anak, ya jelas mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan, ya. Anak-anak mereka jelas tidak mendapatkan harta warisan. Untuk ibunya, kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, maka istrinya juga demikian. Mereka tidak menjadi ahli warisnya. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Orang kafir juga tidak bisa mewarisi orang muslim. Maka istri yang kafir tidak bisa menjadi ahli warisnya suami yang muslim. Begitu pula dengan anak. Anak yang kafir tidak bisa mewarisi atau menjadi ahli warisnya ayah yang muslim. Sebaliknya juga demikian, ya. Kalau misalnya ada seorang ayah kafir, anaknya muslim, maka anak yang muslim itu tidak bisa menjadi pewaris ayah yang kafir, ya, tidak bisa menjadi pewaris ayah yang kafir. Taib. Begitu pula kalau misalnya terjadi pernikahan yang laki-laki kafir, wanitanya muslim, dan ini tidak dibolehkan, ya, secara ijma. Ulama berijma dalam masalah ini. Tapi kalau terjadi pernikahannya batil dan tidak ada saling mewarisi, ya. Jadi ya insya Allah jelas, ya, wanitanya kalau ketika suaminya meninggal dalam keadaan kafir, dia tidak bisa menjadi ahli waris suaminya, ya. Begitu pula anak-anaknya. Kalau ketika suaminya meninggal, anak-anaknya dalam keadaan kafir, maka anak-anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris ayahnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa yang bisa Anda sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga dunia kita dan menjaga akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka semuanya di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.